daya dukung lingkungan itu kan kemampuan wilayah untuk memberikan atau menyuplai kebutuhan orang, makannya, minumnya, terus apa lagi? Pendidikannya, kesehatannya, itu daya dukung lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu untuk kita semua. Halo sahabat podcast Kota Tangerang, terbang, terbaik dan membanggakan. Ya Pak ya. Oke, semangat pagi. Selamat datang kembali di podcast kita DP3 AP2KB Kota Tangerang. Sebelumnya perkenalkan, saya Reni Busliawati Rifai, penyuluh KB Kota Tangerang, Pak. Akan menemani sahabat podcast semua pada hari ini. Acara podcast kita hari ini berjudul Ayo Ber-KB untuk kamu, aku, dan kita menjadi lebih bahagia. Untuk itu saya hari ini sudah ditemani oleh seorang narasumber kita yang spesial dan super sekali. Dari perwakilan BKKBN Provinsi Banten, langsung saja kita sapa, selamat datang Bapak Napis. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Sehat. Iya, gimana Pak perjalanan dari provinsi ke sini? Saya nggak jalan ya. Oh nggak jalan ya? Karena duduk kan satu di mobil tadi. Iya. Kebetulan ada ya yang mengantarkan, jadi nggak jalan-jalan tuh. Jadi tinggal duduk aja ya jalan Pak tuh ya? paling dari pintu ke sini aja tuh. Iya, asik ya Pak ya perjalanannya ya Pak ya dari provinsi ke Kota Tangerang, melewati beberapa kabupaten ya Pak ya. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi-bagi ilmu kita untuk sahabat terbang kita hari ini ya Pak. Gimana Pak rasanya duduk bareng bersama kita di sini akan membahas tentang ayo ber-KB untuk aku, kamu, dan kita menjadi lebih bahagia. Yang pasti saya merasa senang. Iya. Ya, karena diberikan kesempatan juga untuk mengisi acara podcast. Dan tentu saja karena ini nanti juga menjadi bagian dari kegiatan yang bisa di-share, Iya. bisa dinikmati, Betul. bisa dilihat dan didengar oleh teman-teman yang lain. Tentu mudah-mudahan dari hasil pertemuan ini mendapatkan hasil yang positif terhadap perkembangan program keluarga berencana. Kalau kami kan nyebutnya program Bangga Berencana. Iya betul Pak. Kita. Jadi, sekali lagi saya merasa terima kasih dan merasa tersanjung. Iya. Alhamdulillah ya Pak ya. Bisa duduk bareng sama kita share. hostnya yang cantik. Gitu. Terima kasih Bapak. Baik Bapak, kan mengenai tentang KB ya Pak. Pasti orang itu KB gitu ya, sudah tidak asing lagi ya Pak dengan sebutan KB itu. Apa saja sih Pak jenis-jenis alat kontrasepsi yang ada di BKKBN ini? Nah, jenis atau macam-macam. Karena ada gini, Iya. ada yang dikategorikan MKJP, non-MKJP. Oke. Ada lagi yang dikategorikan dari jenisnya itu misalnya hormonal, non-hormonal. Iya. Ada lagi yang disebut dengan alat KB sederhana dan modern. Oke. Nah, kalau kita bicara jenis-jenisnya, ada yang biasa sebenarnya dikenal di masyarakat, itu lebih mudah tuh suntik, Iya. ya, pil, Iya. kemudian IUD, kalau dulu nyebutnya spiral. Spiral. Kemudian ada lagi implan, ya, implan ini kan AKDR. Iya. Kalau IUD alat kontrasepsi dalam rahim itu IUD. AKBK alat kontrasepsi bawah kulit, itu yang disebut dengan implan. Nah, terus ada lagi sebenarnya bukan dikatakan alat sebenarnya, tetapi itu medis operasi. Apa itu medis operasi? Ada MO, medis operasi wanita, ada MOP, medis operasi pria. Lebih dikenal lagi ada vasektomi untuk perempuan atau wanita, ada tubiktomi, itu khusus untuk pria. Ada lagi sebenarnya dikembangkan alat KB itu koyo ini tapi cukup ditempel. Cuma gitu kalau ya. untuk Indonesia nggak cocok. Kenapa? Iya. Karena efektivitas dari alat ini akan berkurang kalau terkena air. Dan Indonesia negara yang kategorinya tropis, panas, cenderung tidak efektif karena sering berkeringat. Maka itu tidak dikembangkan di Indonesia.
tidak dikembangkan. Sudah upaya dilaksanakan. Bahkan suntik pun juga ada dikembangkan untuk pria, tetapi kemudian tidak populer untuk masyarakat Indonesia. Jadi kita masih mengenal hanya suntik, pil, kondom, kemudian IUD, itu yang alat namanya. Di luar alat itu namanya operasi. Tadi itu ada MOP dan MOW atau vasektomi dan tubektomi. Itu jenis-jenisnya. Oh, lumayan banyak ya Pak yang perlu dihafalkan ya Pak ya. Jangan dihafal, nggak usah dihafal. Gitu ya? Yang penting itu bisa dipakai. Bisa dipakai bisa ya. digunakan sebagai alat untuk pengaturan kelahiran. Okay. Jadi fungsi KB itu sebenarnya, terutama dalam penggunaan alat itu, ada yang digunakan untuk pengaturan, menjarangkan kelahiran atau kehamilan, ada yang untuk menghentikan. Nanti kalau sudah tidak ingin punya napi, ya udah ikut KB. Ikut KB yang MOW yang tadi sama MOP itu ya Pak ya. Itu yang sudah permanen. Permanen ya. Baik Bapak, dari semua jenis-jenis yang tadi sudah Bapak jelaskan, apakah ada metode kontrasepsi yang tidak bersifat hormonal itu Pak? Yang seperti apa aja? Ada. Tadi kan yang modern itu, yang dikatakan hormonal itu memang diproduk, dan biasa kalau bahasa masyarakat itu kan mengandung unsur kimia. Iya. Pil, suntik, itu kan estrogen dan progesteron. Iya. Kemudian ada lagi implan, sama juga, itu hormonal. Kemudian apalagi yang hormonal? Pil, suntik, implan. IUD. IUD juga sebenarnya dulu itu kandungannya kimiawi. Ya. Itu kan tembaga. Ya. Makanya ada namanya CU atau kufrum. Itu, tapi bukan hormonal, karena itu unsur kimiawi yang dapat melumpuhkan atau membunuh sperma. Gitu ya. Nah, yang non hormonal itu, yang tadi saya sebutkan misalnya kondom ya Pak itu ya. yang paling sederhana. Kemudian MOP dan MOW. Ya, itu. Ada lagi yang non hormonal itu biasanya yang tradisional. Nah, itu kan non hormonal itu tradisional. Walaupun mungkin juga tidak banyak dipromosikan ya, karena memang efektivitasnya sangat kecil, tingkat kegagalannya cukup tinggi, dan dari aspek medis kita juga belum meyakini apakah memang itu efektif atau tidak. Ada lagi yang kemudian sederhana itu namanya coitus interruptus. Kalau dalam agama kan disebut dengan azal. Iya, namanya coitus interruptus. Jadi senggama terputus itu ya, Pak. Bahasanya senggama terputus. Senggama terputus. Itu yang disebut dengan metode kontrasepsi yang sederhana. Iya. Masih kegagalannya sangat tinggi ya, Pak, efektivitasnya itu ya. Masih diragukan lah. Iya gitu. betul. Nah, dari sekian yang sudah dijelaskannya lagi, berapakah usia subur Pak suami istri dalam keluarga berencana? Yang dikatakan usia subur itu pasangan usia subur itu berarti dia sudah punya suami atau punya istri, namanya pasangan. Kalau bicara subur, berarti ketika seseorang masih mungkin untuk hamil dan melahirkan. Artinya mereka-mereka yang dari segi usia, kalau laki-laki, perempuan itu secara alami yang dikatakan sudah mampu hamil dan melahirkan itu jika perempuan sudah menstruasi. Kalau laki-laki sudah balik ya, mimpi basah. Mimpi basah, balik ya. Balik kan? Kan? Itu kan tanda-tanda fisik ya. Iya. Artinya dari segi itu si perempuan siap hamil dan melahirkan sebenarnya. Artinya sudah punya kemampuan untuk hamil dan melahirkan. Laki-laki sudah mimpi pertama itu berarti dia sudah balik, artinya dia sudah bisa membuahi. Oleh karena itu usia subur itu bisa dari umur 15 tahunan. Katanya, walaupun sekarang kan ada yang 9 tahun. 9 tahun sudah haid ya Pak ya. Menstruasi atau haid. Nah, itu yang perlu diperhatikan, bahwa jika wanita sudah haid itu artinya berpotensi akan hamil dan melahirkan. Tetapi kalau kita melihat dari kesiapan ketika seseorang itu mau melahirkan, hamil dan melahirkan, kan bukan hanya aspek fisik semata. Katakanlah 9 tahun sudah mungkin hamil, melahirkan. Tetapi bukan hanya faktor itu, kita berusaha untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi.
karena di Indonesia kan cukup tinggi. Ya. Di Banten sudah alhamdulillah sih rendah. Kenapa? Karena kita berupaya mempromosikan agar perempuan menikah minimal usianya 21 1 tahun. tahun ya. Kalau laki-laki ya 25 tahun. Kenapa? Biar secara fisik sudah kuat, secara ekonomi sudah mapan, Betul, secara sosial sudah siap untuk Siap. menjadi bagian masyarakat. betul. Kan itu. Mentalnya juga siap menghadapi berbagai tantangan dalam Berumah tangga kehidupan. ya. Ya, jadi bukan hanya sekedar sudah kok Pak, sudah menstruasi, si laki-laki juga sudah balik. Artinya memang dari aspek itu usia subur. Mm-mm. Tapi dalam program kita promosikan. Oke, mereka menikah di bawah usia 21 tahun. Tapi tunda dulu. Jangan hamil sampai kemudian usia 21 tahun. Tahun. Nah, itulah yang disebut masa reproduksi sehat antara 20 sampai 30 tahun. Jadi rentang waktu itu kurang lebih 10 tahun. Ya. Kalau oke lah meningkat lagi ke usia 35. Tapi itu berpotensi berisiko untuk meningkatkan lagi angka kematian ibu dan Bayi. bayi. Oke. Itu kita kemudian mempromosikan apa yang disebut dengan 4 terlalu. Oke, Pak, terlalu ya Pak ya. Terlalu muda, Terlalu jangan. muda, ya, jangan. terlalu tua jangan, Jangan. terlalu Terlalu banyak banyak jangan, jangan. terlalu sering ya jangan. Karena itu Terlalu berpotensi dekat ya. untuk mengakibatkan terjadi angka kematian ibu dan bayi. Baik, oke. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Maksudnya kita harus tahu batasan-batasan ya Pak ya, karena Iya. tidak semuanya usianya pas cukup untuk siap jadi pasangan usia subur ya itu ya Pak ya. Iya. Iya. Nah setelah itu kan istrinya berarti kalau sudah menjadi pasangan itu kan dia menjadi sebagai akseptor KB ya Pak. Iya. Jadi apa sih Pak yang dimaksud dengan akseptor KB itu Pak? Akseptor itu kan Iya. bahasa Inggris ya. Iya, akseptor Kalau KB. kalau kita kan sebenarnya yang namanya bahasa Inggris itu accept itu apa tuh? Accept, Menerima. menerima. Iya. Iya. Artinya mereka yang ikut KB Mm-mm. disebut dengan akseptor KB. KB. Jadi kalau push tidak menjadi atau tidak menggunakan kontrasepsi, maka tidak disebut dengan akseptor. Akseptor. Jadi akseptor itu istilah dulu untuk push yang mengikuti program KB. Kalau sekarang kan peserta KB aktif. Aktif, Ya, bahasa kita sekarang tuh peserta KB KB aktif. aktif. Kalau di program kan PA, PA ya Pak ya, peserta aktif. aktif. Itu disebut dengan akseptor. Oke. Nah setelah menjadi akseptor KB kan sebelumnya berarti mereka harus pandai dalam memilih alat kontrasepsi. Hal apa saja sih Pak yang harus dipertimbangkan biasanya? Yang Baik. perlu dipertimbangkan itu ada istilahnya alat KB rasional. Rasional itu akan disesuaikan dengan kebutuhannya apa, Oke. kan itu. Kan ada yang namanya untuk penjarangan, pengaturan. Mm-mm. Kemudian ada yang untuk spacing dan menghentikan, Mm-mm. tidak mau lagi punya Oke. anak. Itu yang perlu dipertimbangkan. Kalau sekedar menunda, oke lah, misalkan kita tidak jangka waktu yang lama, berarti kan pilih alat kontrasepsi yang tidak butuh jangka panjang. Panjang. Yang juga perlu dipertimbangkan itu adalah efektivitas dari alat kontrasepsi. Kenapa? Karena efektivitas ini kan berkaitan dengan apa ya? Kalau istilah sekarang itu riweuh amat Pak. Kalau Iya. pakai pil tiap malam. Tiap hari ya Pak Tiap harus hari, dikonsumsi, gitu kan. tidak boleh lupa. Ya, tidak boleh lupa gitu. Nah, itu juga harus dipertimbangkan dengan intensitas dan volume kerja seseorang. Oke. Karena sekarang kan orang cenderung sibuk, Betul Pak. pingin yang praktis, tidak bongkar pasang, Mm-mm. tetapi efektif untuk mengatur kelahiran. Nah, tapi kalau fungsinya KB itu pilihannya dalam rangka menghentikan, sudahlah kami tidak ingin punya anak lagi, Iya. maka carilah alat kontrasepsi yang memang permanen Iya. seperti MOP atau MOB. MOW. Dengan konsekuensi, ya sudah cukup, kami sudah cukup, anak saya Anaknya. sudah cukup, insya Allah tidak akan nambah lagi, maka itu pilihannya memang harus betul-betul Yang pilihan mantap yang, ya Pak ya. iya. Hmm. Dan yang perlu dipertimbangkan ketika memilih alat kontrasepsi, tentu saja harus berkonsultasi dengan tenaga medis, Iya. provider, pihak yang pemberi layanan.
diperiksa dulu apakah hormonal ini akan mengganggu hormon yang ada dalam dirinya, kan gitu. Apakah hormonal juga akan berefek kepada fisiknya? Karena kan orang nanti cenderung jangan menggunakan ini karena nanti katanya suka tubuhnya itu bukan tubuh ke atas tapi ke samping tubuh ya, ke samping ya. gitu. Karena berat badannya semakin Nah, bertambah ya Pak itu ya. kan yang berkembang di masyarakat karena Iya. setiap hormon itu akan berpengaruh juga terhadap kondisi Tubuhnya. tubuhnya. Makanya tadi tuh pertimbangkan efektivitasnya, Betul. kemudian ke tingkat praktisnya, kemudian disesuaikan dengan juga kondisi tubuh si akseptor Iya, atau si betul. pasien ya. Dan kalau bicara tentang apa yang cocok, maka tentu saja harus berdasarkan pemeriksaan atau saran dari medis. Medis ya Pak ya. Karena kan obat-obatan nih, Iya betul. ya. Harus pemeriksaan ya Pak, penyakit apa gitu Iya. ya Pak ya, takutnya Siapa tubuh tahu ada seseorang darah berbeda. tinggi, Iya. punya jantung, Iya. punya semacam-macam. Itu makanya pentingnya dalam program KB itu ada yang namanya penapisan. Jadi sebelum dipasang alat kontrasepsi diperiksa dulu. Dan sebagai pelindungan hukum agar legalitas memberikan pelayanan itu juga terjaga, ada yang namanya informed choice dan Informed informed consent. consent. Iya. Saya itu yang perlu ditaati. Yang utama ya Pak, karena Iya. persetujuan antara si pasien dengan si tenaga medisnya ya Pak ya. Iya. Baik, Bapak itu kan dengan mempertimbangkan biaya itu termasuk gak sih Pak yang perlu dipertimbangkan itu Pak? Karena masyarakat kita kadang ya Pak ya, kalau pil kan harus setiap bulan gitu ya Pak ya. Suntik juga harus ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Maksudnya gitu. biaya. Iya, kadang kan suka karena kan kita Sebenarnya masyarakat nggak perlu khawatir. Bagi Khawatir orang ya? tidak mampu, pemerintah mengadakan alat kontrasepsi gratis. nah betul. Ya. Tapi bagi mereka-mereka yang katakan mampu Ya, untuk beli sendiri, yaitu disebut dengan KB mandiri. Iya, betul. Walaupun dalam faktanya kadang-kadang ya Iya. samalah dengan program-program sosial lainnya. Makanya sering saya sampaikan, bantuan sosial itu bukan hanya atau diberikan kepada yang miskin. Iya. Tapi miskin kan ada 3 kategori tuh. Iya. Ada yang memang faktanya miskin, ada yang dimiskinkan karena dimasukkan data miskin, ada yang ngaku Nggak miskin, miskin ya. kan gitu. Nah, alat kontrasepsi yang disediakan pemerintah itu sebenarnya diberikan khusus untuk keluarga miskin. Jadi kalau mereka mampu, carilah alat kontrasepsi yang Oke. terbaik gitu Nah, kan. Carilah alkon yang sesuai dengan kemampuan dirinya. Tapi bagi orang miskin, sebenarnya pemerintah sudah menyediakan dengan anggaran yang cukup besar, Betul. mengcover kebutuhan keluarga miskin dengan alat kontrasepsi yang disediakan oleh pemerintah. jadi sudah tidak sulit ya Pak, Iya. di mana aja semua paskes-paskes sudah membuka ya Pak ya Iya. untuk ber-KB. Nah, menurut Bapak, mengapa KB sangat penting untuk keluarga? Gimana Pak? KB itu apa coba? Keluarga berencana. Apa itu berencana itu? Keluarga yang sudah direncanakan ya Pak ya. Jadi kalau definisi undang-undangnya, Gimana tuh? keluarga berencana itu adalah upaya apa, yang dilakukan oleh katakanlah keluarga untuk menentukan berapa jumlah anak, katakanlah jumlah ideal. Ya. Oleh karena itu sebenarnya KB itu harusnya timbul dari dirinya. Iya, betul. Walaupun memang jadi tugas pemerintah mempromosikan, mengedukasi masyarakat ya. tentang pentingnya KB. Jadi kalau ditanya apa tadi? Berapa sangat pentingnya ya? Sangat penting untuk keluarga Pak. Nah, KB itu, program KB itu diluncurkan karena kondisi masyarakat kita itu TFR-nya tinggi. TFR itu total fertility rate. Artinya kemampuan seseorang wanita selama masa reproduksi itu punya anak. Dulu rata-rata sampai 6, tahun awal-awal itu 6, satu wanita. Nah sekarang ini Indonesia itu sudah di level 2,19. Banten itu sudah 1,96 TFR-nya. Jadi kemampuan seorang wanita selama masa reproduksinya punya anak 1 sampai 2. 1 sampai 2. Nah, untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk itulah maka diluncurkan program KB. Kenapa diluncurkan program KB? Pertimbangnya agar laju pertumbuhan penduduk tidak tinggi. Kenapa?
karena disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Apa itu daya dukung lingkungan? Daya dukung lingkungan itu kan kemampuan wilayah untuk memberikan atau menyuplai kebutuhan orang, makannya, minumnya, terus apa lagi? Pendidikannya, kesehatannya, itu daya dukung lingkungan. Kalau bicara daya tampung, baru kemampuan wilayah itu untuk berapa banyak orang yang bisa bertempat tinggal. Berapa lahan untuk rekreasi, berapa lahan untuk, kalau di rumah itu kan perumahan ada fasos dan fasum. Berapa untuk kuburannya, berapa untuk lahan pendidikan. Luas, itu ya, namanya daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan. Nah, Kota Tangerang ini salah satu kota terpadat. Di Banten itu kalau nggak salah, Kota Tangerang itu 1 kilometernya itu diisi 14.000 orang. Banyak ya Papul ya. 14.000 lebih orang. Arti dari sebenarnya sudah tidak layak. Makanya di Kota Tangerang ini kalau membuat bangunan bukan ke samping, harus ke atas. Banyaklah apartemen, menjulang banyaklah tinggi hotel. ya. Karena kalau menyamping nggak kebagian, gitu kan. Dengan jumlah penduduk yang cukup padat ini, Kota Tangerang, maka kebijakannya bangunan itu ke atas, jangan ke samping. Karena lingkungannya sudah memang tidak mencukupi. Beda dengan Lebak Pandeglang, yang 1 kilometer itu paling 400 orang per kilo. Jaraknya jauh-jauh ya Pak Iya, ya? jaraknya jauh-jauh tuh, lahannya masih banyak. Ya kita nggak bisa kalau di Kota Tangerang. Nah itu disebut dengan, ditambah lagi kemudian, dalam teori ekonomi itu, pertambahan penduduk itu mengikuti deret ukur. Sedangkan pertumbuhan pertanian dan sebagainya mengikuti deret hitung. Apa itu deret hitung? Simpelnya gini, pertambahan orang itu deret ukur. Dari 1 jadi 2, dari 2 jadi 4, dari 4 jadi 8, dari 8 jadi 16. Itu deret ukur. Kalau deret hitung 1, 2, 3, 4, 5, bayangkan. Berurutan ya Pak ya? Ya. Lahan pertanian justru bukan bertambah, berkurang. Sementara jumlah orang bertambah. Keduanya, kenapa dipertimbangkan kita memilih program KB itu? Tadi itu, lahan pertanian makin berkurang. Sementara pola makan, jenis makan kita nggak berubah. Kita masih tergantung kepada beras. Ya. Coba lihat di Kota Tangerang, masih ada nggak lahan sawah? Iya jarang ya Pak ya? Bukan jarang, kayaknya saya lewat itu udah kota semua ya Pak Karena ya? sudah hampir semua jadi pemukiman. Semua sudah jadi pertokoan, jadi perindustrian. Iya. Tentu itu kan akan berdampak terhadap daya dukung lingkungan untuk penyediaan konsumsi, terutama makan kita yang masih serba harus beras, serba nasi. Orang kita itu sering saya sampaikan, orang kita itu kalau belum ketemu nasi belum makan. Iya. Walaupun udah seblak. Udah makan nasi bubur ya. Bubur, makan buras, bacang, arem-arem. Tapi kalau belum ketemu nasi, itu belum makan. Itu dari aspek ketersediaan pangan. Ada lagi yang dipertimbangkan oleh kita. Ya. Sekarang ini orang cenderung keluarga itu tidak mewariskan profesinya petani itu kepada anak. Iya. Oke lah, Kota Tangerang sudah nggak banyak lahan persawahan. Kemarin saya di Pandeglang, saya ngobrol dengan pengurus MUI Kabupaten Pandeglang. Ada juga perguruan tinggi. Saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang tinggal di pedesaan, apakah ada yang mengkader anaknya untuk jadi petani ngolah sawah? Apa jawabannya? Nggak ada, Pak. Lah terus bagaimana kita memenuhi kebutuhan pangan kita? Lahan yang nggak ada, regenerasi tidak orang yang ya? ngurusi petani nggak ada. Itulah, maka perlu kita ini mengatur laju pertumbuhan penduduk agar penduduk itu tumbuh seimbang. Kalau dalam istilah demografi, PTS itu penduduk tumbuh seimbang, atau PTP,
nambah tapi tumbuh tapi tidak Tapi nambah. nggak nambah. Pertumbuhan tanpa pertambahan. Bahan. Kalau istilahnya lainnya itu replacement level. Oke. Ya, artinya lahir satu, gugur Gugur satu, tumbuh satu. tumbuh satu. Jangan semboyannya gugur satu, tumbuh Tumbuh 1000. 1000. Atau esa hilang, dua terbilang. Terbilang. Nah, itulah untuk menjaga stabilitas penduduk dengan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan, maka program KB itu sekarang masih diperlukan oleh Iya, masyarakat. betul. Tapi, nah, kita juga harus melihat kalau TFR Iya. total fertility rate itu sudah di bawah 2, maka itu sudah masuk dalam kategori depopulation. Kita tidak ingin seperti negara-negara di Eropa, di Jepang, di Korea, itu sudah kekurangan generasi muda. Kenapa? Karena orang cenderung tidak mau menikah, Oh gitu ya Pak ya? cenderung tidak punya anak banyak. Kalaupun mereka berkeluarga, tapi zero child, nggak mau punya anak. Bahkan kalau kita melihat atau mengikuti perkembangan, kecenderungan orang Jepang tuh laki-laki tuh nggak mau kawin sama perempuan, tetapi milih boneka. Oh gitu ya? Karena dilegalkan, kan gitu. Iya. Karena dilegalkan, akhirnya mereka juga kekurangan jumlah penduduk. Maka program yang dikembangkan bukan lagi kemudian pengaturan kelahiran dengan mengurangi atau mengatur jumlah, tetapi sekarang sudah pronatalis. Makin banyak keluarga yang memiliki anak, maka makin besar subsidi yang diberikan. Bayangkan kemarin saya baca di Korea itu, satu keluarga yang hamil itu dibantu biayanya 23 juta. Wow. Bayangkan, Biasa ya, untuk Pak ya? mendukung Mendukung agar aja. terjadi kelahiran yang diharapkan. Maka itulah konsepnya, bahwa salah satu pengertian dari KB itu adalah memiliki jumlah anak ideal. Ideal. Oke, sekarang Indonesia idealnya 2 anak cukup, Cukup dulu. ya Pak ya. Dan itu sudah hampir tercapai. Makanya bukan lagi kita fokus mengatur kelahiran. Sekarang itu yang dikembangkan adalah meningkatkan kualitas dari anak-anaknya. Jadi itu pentingnya KB, Iya, betul. karena kita berbicara tentang kemampuan negara kita untuk ngopeni jumlah penduduk yang sangat besar. Iya betul. Ditambah lagi permasalahannya kemudian kependudukan itu orang cenderung untuk kumpul di perkotaan, ya kan? Imigran itu kan datang dari kampung. Datang dari keluar. Di kampung orang nggak mau jadi petani, lebih Pada pergi ke kota ya Pak, betul. kerja di pabrik, Modernisasi di ya Pak toko, ya seperti Betul. itu. Iya. Betul. Jadi penting kalau menurut saya. Tapi sekarang kita menyesuaikan bahwa pemerintah dari sisi kuantitas jumlah penduduk sudah katakan bagus, tetapi kita sekarang bicara tentang meningkatkan kualitas dari anak-anak. Anak-anaknya. Sungguh luar biasa ya Pak ya. Iya. Ternyata KB itu sangat berpengaruh pentingnya sekali. Nah sebelum ke penghujung acara nih Pak, kita ada satu lagi pertanyaan. Apa saja dampak positif dan negatif dari program KB tersebut Pak? Gimana? Sebenarnya sisi positif negatif itu Iya. itu nanti akan proses di perjalanan. Kayak tadi itu, positifnya memang kita mampu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Ya, artinya dengan mampu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga diimbangi dengan kualitas dari penduduk. Kita ini menghadapi Banten itu bonus demografi. Iya. Apa itu bonus demografi? Itu sebenarnya istilah dari demografi ya. Iya Pak. Indikator bonus demografi itu jumlah tenaga produktif lebih besar dari tenaga non produktif, yaitu usia 0 sampai 14 tahun 14. dan 65 tahun ke atas. Simpelnya gini, kalau angkanya pada posisi 4,2 atau 42, sekian, berarti dari 100 orang yang produktif itu hanya menanggung 4 orang atau 40 orang. Berarti kan harusnya dari aspek kesejahteraan sejahtera. Harus sejahtera. Itu kalau kita mampu memanfaatkan bonus demografi, karena tadi tuh program kami kita sudah sukses, sudah bisa mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Tetapi sekarang bagaimana kita meningkatkan kualitas? Nah ini yang kita kejar. Kita kejar sisi positif dari program kami. Bonus demografi itu merupakan apa ya namanya? Anugerah
tetapi juga menjadi musibah kalau tidak dipersiapkan dengan baik. Pertama, dikatakan akan menambah kesejahteraan kalau jumlah produk itu berkualitas tadi itu. Yang usia produktif itu memang betul-betul produktif. Produktif ya Pak ya. Nah, tugas pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan tingkat pendidikan, kemudian investasi, menarik investasi untuk membuka lapangan-lapangan kerja. Nah, dari aspek pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin. Tinggal penduduk yang mau nggak memanfaatkan itu. Karena nanti yang dibutuhkan itu generasi-generasi muda yang memang punya kualitas keilmuan yang mumpuni, kemudian kemampuan menguasai teknologi, kemudian memiliki daya saing, kemudian juga sesuai dengan kebutuhan pasar, ya. Yang ketiganya dia ada mampu untuk menyimpan, dalam bahasa perbankan itu menabung, tapi jangan lupa ada peran wanita. Iya. Karena selama ini wanita kan cenderung konsumtif. Betul Pak. Ya, Iya. kurang produktif. Makanya perempuannya didorong jangan hanya mikiri urusan domestik. Domestik. Apa tuh urusan domestik? Urusannya dari kasur, sumur, dapur. Iya. Itu yang disebut dengan urusan domestik. Tetapi sekarang perempuan produktif, peluang pasarnya banyak. Betul. Jadi itu yang disebut dengan memanfaatkan bonus demografi. Dan Banten tuh kalau tidak salah sampai 2040, 2035, 2040 masih ada. Kalau itu tidak bisa dimaksimalkan, maka program KB yang sudah sedemikian bagus mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, tinggal mengimbangi dengan kualitas penduduk. Tingkatkan pendidikan. Yang kita hadapi itu salah satunya di Banten itu tingkat partisipasi lama sekolah. Kota Tangerang saja baru 9,9 tahun. 8,9 tahun. Oh, lama sekolah itu ya, Pak. Di kelas berapa tuh? Kelas 8,9. Berarti kelas SMP. Kelas 3 SMP? Iya. Saya tanya, ijazahnya apa berarti? Masih SMP, dasar ya, Pak? SD. SD ya, dasar. Karena kan belum lulus. Iya, dasar ya. Kalau 9 tahun, oke, SMP berarti lulus. Iya. Nah ini baru 8 tahun,9. Artinya masih banyak tantangannya di Kota Tangerang untuk meningkatkan indeks pembangunan manusianya. Sekolahnya saja rata-rata lama sekolah itu cuma 8,9. Iya. Artinya ijazahnya hanya SD, kan ya? belum lulus. Iya betul Pak. Ya. Itu dari aspek pendidikan tuh berat masih. Kemudian tingkat penganggurannya berapa? Kemudian lihat lagi tingkat kesehatan seperti apa. Ukuran IPM itu kan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Pendapatan. Itulah yang disebut dengan prioritas. Jadi kalau kita bisa memaksimalkan potensi itu, maka sisi positifnya tingkat kesejahteraan di Indonesia, di Banten, dan khususnya di Kota Tangerang itu bisa terwujud. Walaupun sekarang katakanlah Kota Tangerang itu sudah terkategorikan sejahtera. Sejahtera ya Pak ya. Tetapi masih banyak orang-orang yang ketimpangan kan tinggi, ketimpangannya tinggi. Kalau dibagi ke dalam 5 desil itu, yang anaknya banyak itu tingkat sosial ekonominya rendah, tingkat pendidikannya rendah. Tapi orang yang tingkat sosial ekonominya menengah ke atas, itu rata-rata jumlah anaknya sedikit. Sedikit ya Pak. Berarti tugas teman-teman di DP3 AP2KB itu bagaimana core atau masyarakat yang kategori miskin itu ditingkatkan pendidikannya, diajak untuk bisa mengendalikan pertambahan anak-anaknya, sehingga nanti beban pemerintah juga tidak. Saya yakin tingkat kesejahteraan atau sisi efektif sisi dari positif keberhasilan program KB itu akan berlanjut. Tapi kalau tidak ditangani dengan baik, maka itu nanti akan lepas lagi. Iya. Tadi, kalau kita bicara dari aspek demografis, TFR itu harus 2,1. TFR, NRR sama dengan 1. Tahu NRR? Net Reproduction Rate. Iya. Kalau TFR kan total berapa jumlah anak yang dimiliki seorang wanita selama masa reproduksi antara 15 sampai 49 tahun. Nah, kalau NRR itu harus sama dengan 1. Artinya setiap perempuan
usia subur itu memiliki seorang anak perempuan sebagai pengganti. Kalau kemudian NRR-nya di bawah 1, maka akan terjadi depopulation atau mengurangi jumlah penduduk setahun kurang lebih 10% hilang. Nah itu yang kemudian terjadi di negara-negara yang maju. Karena apa? Orang tidak mau menikah, orang tidak anu. Nah di kita justru karena mungkin wanitanya lebih sedikit dibanding laki-laki. Oh, lebih banyak perempuan ya Pak ya? Laki-laki. Oh, lebih banyak laki-laki ya? Iya, karena NRR 1 itu setiap ibu digantikan oleh seorang anak satu perempuan. Kalau NR-nya di bawah 1 berarti banyak laki-laki. Laki-lakinya. Makanya kalau begitu maka tidak boleh laki-laki beristri lebih dari 1. Lebih dari 1. Tapi bukan berarti kemudian kan banyak laki-laki perempuan boleh suami lebih dari 1, enggak bukan. Enggak boleh juga Nggak ya boleh. Pak ya. Iya. Siap, alhamdulillah ya Bapak. Acara di podcast kita hari ini dengan judul Ayo Ber-KB untuk Aku, Kamu dan Kita Menjadi Lebih Bahagia. Bapak sudah memberikan ilmu yang banyak yang tentang seluruh KB dari jenis-jenisnya sampai sedetilnya. Ada lagi yang perlu mungkin Iya. penting juga Boleh. diketahui oleh kita bahwa KB itu bukan hanya urusan perempuan. Iya, betul. KB itu juga kalau kita bicara bukan sisi alat kontrasepsi, KB itu kan upaya dari keluarga pasang sesubur ya. Maka ada keterlibatan suami. Iya, betul. Selama ini kan Pendukung ya, Pak, ya? kesannya udahlah terserah ibu, Apa aja gitu terserah ya. mak, terserah mama, itu mau KB mau apa terserah. Nggak begitu. Suami yang baik malah ikut berbicara, ikut berkomunikasi Ikut serta ya, Pak, untuk ya? menentukan. Kan keluarga berencana. Berencana. Berencana itu keren kan? Iya, betul. Direncanakan. Nanti kalau kita menikah, kita usianya belum, kita tunda dulu. Oke. Setelah masanya mau rencana punya anak berapa? Kalau sudah punya rencana berapa, berarti kan jaraknya berapa? Pertimbangkan faktor kesehatan reproduksi. Reproduksinya. Reproduksi itu antara 20 sampai 30 atau 35. Berarti kan paling nggak tiap 5 tahun satu, paling nambah berarti satu. paling banyak 2, Iya. kan gitu. Ya hal-hal begitu. Nanti untuk pengaturan itu apa yang akan digunakan alat kontrasepsinya? Ya tentu suami harus tahu. Harus tahu Kata juga. suami, oke lah, mah nanti periksa aja dulu yang baik ke dokter, ke medis, apa yang cocok. Betul. Dipertimbangkan juga misalnya praktis atau tidaknya alat penggunaan. Kayak tadi, kalau pil kan tiap malam lupa. Iya, setiap hari. Oke lah yang praktis IUD. Nah dari sisi ekonomi, pil itu kan berarti pengadaannya pembeliannya tiap bulan. tiap hari malah. Tiap hari ya. Atau harus paling setiap nggak tiap hari. bulan 1 strip. Satu strip. Kalau IUD itu sekali pasang Berapa tahun jangka waktunya? minimal 3 gitu? tahun. Iya. Berarti ada berapa rupiah yang bisa disisihkan untuk dimanfaatkan bagi program yang lain. Oke, ya. Baik, terima kasih Bapak sudah jumpa di podcast kita hari ini. Sahabat Terbang, rasanya bahagia sekali saya sudah membantu podcast kita hari ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali di acara podcast Sahabat Terbang. Terbaik dan membanggakan DP3AP2KB Terbang. BKKBN berencana itu keren.